وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kita masih di muqaddimahnya dan kita akan memulai usul tafsir dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Ana baca dulu usul tafsir. Fa in qala qail fama ahsanu turuq at-tafsir fal jawab أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذين اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا قال رسول الله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. Usul tafsir. Jika ada yang bertanya apakah metode tafsir yang paling bagus, maka jawabnya metode yang paling sahih dalam hal ini adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Perkara-perkara yang disebutkan secara global di satu ayat dapat dikemukakan rinciannya di ayat lain. Jika tidak menemukannya, maka hendaklah mencarinya di dalam sunnah, karena sunnah adalah penjelas bagi Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman yang maknanya, sungguhnya kami telah menurunkan Alkitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Surat An-Nisa ayat 105. Allah Ta'ala juga berfirman,
yang maknanya, dan tidaklah kami menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Allah Ta'ala berfirman yang maknanya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwasanya telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. As-Sunnah, yakni As-Sunnah. As-Sunnah juga diwahyukan sebagaimana Al-Quran, hanya saja As-Sunnah tidak dibaca sebagaimana Al-Quran. Ya, kita masuk sekarang di usul at-tafsir, yaitu asas tafsir. Kalau misalnya ada yang mengatakan, apa sih metode tafsir yang paling bagus? Metode yang paling bagus. Maka jawabannya al-jawab anna asahha turuqi fi dzalika an yufassara al-Qur'anu bil Qur'an. Metode yang paling bagus, paling sahih dalam hal ini menafsirkan ayat Qur'an dengan ayat Qur'an lainnya. Tetapi menafsirkan ayat Qur'an dengan ayat Qur'an lainnya membutuhkan ilmu dan penjamaan semua ayat. Ya, ini berarti ya sembarangan. Ya. Menafsirkan Al-Quran dengan ayat lainnya membutuhkan ilmu, dan itu termasuk tafsir bir-ra'yi juga. Termasuk tafsir bir-ra'yi juga, kecuali kalau misalnya yang menafsirkan adalah Allah langsung atau Nabi. Misalnya seperti di surat At-Tariq yang pernah kita ini, wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Apa yang kamu ketahui tentang Tariq? Tariq adalah an-najmu tsaqib. Ini menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Tariq adalah an-najmu tsaqib. Nah, yang menafsirkan siapa? Allah Ta'ala gitu. Nah, ini tafsir Quran bil Quran, tetapi yang menafsirkannya bukanlah kita, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa ma adraka ma hiya? Apa itu ya? Narun hamiyah. Ini tafsir Quran bil Quran, tapi yang menafsirkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, contoh, kalau misalnya kita yang menafsirkan Quran dengan Quran, contoh misalnya di surat Al-Baqarah ada ayat ini, tapi kemudian kita tafsirkan ayat ini, kita cocokkan dengan salah satu dari ayat surat Ar-Rum misalnya. Nah, ini berarti kita yang menafsirkan. Ini pendapat mainnya. Ya, tafsir Quran dengan Quran, metode terbaik, metodenya yang terbaik. Adapun hasil dari metode itu sesuai dengan bagaimana ilmu kita dalam menafsirkan itu. Gitu. Jadi jangan kita katakan bahwasanya setiap penafsiran Quran dengan Quran itu pasti benar. Belum tentu. Tergantung dari gimana orangnya menafsirkan. Gitu. Ya. Bukankah orang liberal pun juga pernah menafsirkan Quran dengan Quran? Bisa mereka. Maksudnya dalam artian bisa, mereka melakukannya. Tetapi apakah mereka cocok? Bisa, benar gitu. Lah itu semau mereka. Nah, jadi jangan kita katakan mutlak tafsir yang benar itu ya. Maksudnya benar apanya dulu? Kalau metodenya ya iya, tafsir Quran dengan Quran itu yang paling bagus. Tapi secara praktik dan hasilnya itu semua tergantung dari individu yang mencocokkan antara ayat dengan ayat lainnya. Wallahu a'lam. Baik. Fama ujmila fi makanin fa innahu qad busita fi mawdi'in akhar. Ya, kata Ibnu Katsir, perkara-perkara yang disebutkan ujmila, disebutkan ujmila global. Global fi makanin, di suatu spot, di suatu tempat, di suatu ayat dalam Al-Quran. Fa innahu qad busita fi mawdi'in akhar. Itu telah kadang-kadang ya di sini dapat ditemukan rinciannya di ayat lain. Ya, tapi itu tidak selalu. Tidak selalu. Kadang memang udah dimujmalkan oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi bisa jadi satu ayat di Ali Imran rinciannya ada di Al-Baqarah mungkin, misalnya aja. Baik.
Fa in a'yaka dzalika fa 'alaika bis sunnah. Nah, kalau misalnya a'yaka itu tidak membuatmu ketemu, fa 'alaika bis sunnah, maka hendaklah kamu ke sunnah, ke hadis. Fa innaha syarihatun lil Qur'an wa muwaddihatun lah. Karena apa? Sunnah itu adalah syarihah, muwaddihah untuk Quran, yaitu penjelas, pensyarah untuk Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, inna anzalna ilaikal kitabil haqq. Itu sudah tahu artinya ya, nggak usah diterjemahkan lagi. Jadi yang insyaallah ana anggap antum udah paham artinya, nggak usah diterjemahkan ya. Jadi waktu itu bisa lebih safe, hemat ya. Litahkuma bainan nas bima arakallah. Ya. Kenapa Al-Quran turun kepada kita? Untuk agar kamu itu apa? Berhukum bainan nas, di antara manusia, bima arakallah, sesuai dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Itu ini wahai Muhammad. Kita juga sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita. Araka itu memperlihatkan kepadamu, memperlihatkan kepada kita dari hukum-hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wala takul lil khainina khasima, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Ya, menantang orang yang sebenarnya nggak punya salah, demi apa? Demi membela orang-orang pengkhianat. Itu gimana gambarannya tuh? Orang nggak bersalah kita hukum demi membela. Ya. Sekarang di sini di zaman sekarang ada nggak kayak gitu? Iya, orang nggak bersalah dihukum demi membela yang berduit, yang bayar. Ya namanya rishwah itu kan khianat, bukan? Khianat itu gitu kan, mengkhianati peraturan aslinya undang-undang sebenarnya. Tapi justru yang orang undang-undang itulah pelakunya, maksudnya, masya Allah, gitu kan? Nah, ini wala takul lil khairina khasima. Kasihan orang-orang yang nggak bersalah itu, diperalat mereka, dijadikan tumbal demi melampiaskan syahwat orang-orang pengkhianat itu. Wa qala ta'ala, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran padamu kecuali agar kamu menjelaskan buat mereka. Kalau tulabul ilm, ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Quran kepada tulabul ilm, maksudnya memberitahukan, maksudnya membuat mereka itu tahu tentang ilmu Al-Quran, ya untuk menjelaskan kepada umat, bukan untuk diri pribadi. Wah, yang penting saya dululah. Allah kan berfirman, qu anfusakum wa ahlikum naro, yaitu selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ya udah, nggak usah saya tampil di umat, nggak usah saya nyebarin ke tetangga-tetangga, udah cukup saya sama keluarga saya aja yang selamat. Nggak bisa kayak gitu juga, karena illa litubayyana lahum, yaitu Al-Quran diturunkan supaya kamu itu jelasin ke orang-orang alladzina ikhtalafu fih, yang mana orang-orang itu mereka berselisih terhadap kebenaran dalam Al-Quran itu. Dan Al-Quran turun juga sebagai wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun, sebagai petunjuk, rahmat. Al-Quran itu rahmat benar-benar buat kita nih, untuk orang-orang beriman. Wa qala ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Nah, lagi-lagi kami menurunkan buat kamu az-dzikr. Az-dzikr nama lain dari Al-Quran. Untuk apa? Ya litubayyana lin-nas, jelaskan ke manusia, jangan dipendam dan jangan juga cuma dibaca, gitu loh. Nah kan tabayyin ya Muhammad, jelaskan. Ini berarti kalau misalnya umat ini yang ada di misalnya di Cilangkap nih, cuman ada kajian tuh tajwid aja, salah nggak? Salah. Kalau dibilang cuman ada, salah. Tapi ada kajian tajwid, salah nggak? Nggak salah, ya bagus itu. Tapi kok cuman aja kajian tajwid, nggak ada kajian tafsir satu Cilangkap ini, ini mana ustadznya nih? Oh, nggak ada ustadz di Cilangkap. Ya udah, kalau gitu pemuda rakyat ini dikirim jadi pesantren gitu kan?
atau dikirim ke Madinah. Madinah itu apalagi daerah-daerah itu, rekomendasi daerah-daerah, maksudnya terpencil atau apa, itu lebih mudah. Cuma sayangnya pas udah lulus nggak mau balik. Nah, itu kan banyak kayak gitu. Kasihan itu udah nggak tahu budi itu. Ya, ada kayak gitu banyak. Apa bupatinya, apa orang camatnya, lurahnya itu tanda tangan itu. Rekomendasi ya, itu diterima itu, bahkan itu lebih kuat daripada rekomendasi. Mungkin antum ke rekomendasi apa? Ustadz Dewan Dakwah yang paling lihat dari antumnya, antum di Jakarta misalnya. Kok wah, aina di mana rumah? Jakarta, Jakarta. Tapi coba kalau misalnya rumahnya di Sorong ya, di Papua, di terpencil mana, wah itu lebih dingin. Terus habis itu orang Pak Camatnya ya, Pak Lurahnya tanda tangan, wah 4 tahun di Madinah kan, 5 tahun nggak naik kelas sekali kan, nggak ada kayak itu ya. Di sana 5 tahun misalnya mengabdi terus dan seterusnya, balik ke Jakarta, balik ke Indonesia udah nggak bisa keluar Jakarta. Di Jakarta terus atau Jabodetabek, ini nggak tahu balas budi ini sama orang-orang kampungnya, padahal ditunggu gitu kan. Ingat, belajar tentang Al-Quran, hadis, fikih di Madinah itu nanti, atau di Libya misalnya, itu kan litubayyina linnas, supaya kamu tuh nanti menjelaskan ke manusia. Iya, sebenarnya nggak apa-apa ya Jakarta, cuma lihatlah masa lalunya dia dulu kan, orang-orang kampung mengharapkan dia, takutnya di akhirat ditanya nanti. Manuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Walihada qala Rasulullah, karena itu Rasulullah berkata, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Artinya adalah, ketahuilah bahwasanya telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Itu apa? Sunnah. Nah, jadi kalau ada orang yang mengingkari sunnah, kafir dia. Khalas, kafir dia. Ya, nggak tanggung ini. Walaupun nama yayasannya itu nama yang luar biasa. Kemudian menyebarkan kitab secara gratis itu di musola-musola itu. Biasa kayak gitu. Tapi ingkar sunnah, isinya Al-Quran saja, nggak ada hadis, karena mereka nggak percaya dengan hadis. Maksudnya nggak menjadikan hadis itu dalil. Na'udzubillah. Ini kafir yang seperti ini nih. Tapi kalau misalnya ketemu, kita nasihati. Was sunnatu aidan tanzilu alaihi bil wahyi kama yanzilul Qur'anu illa annaha la tutla kama yutlal Qur'an. Sunnah juga pun turun atas Nabi SAW dengan wahyu, maksudnya sebagaimana wahyu. As-sunnah juga wahyu sebagaimana turunnya Al-Quran. Tapi bedanya, innaha, sesungguhnya sunnah, la tutla, tidak ditilawahkan, tidak dibaca, kama yutlal Al-Quran, sebagaimana bacaan Quran. Maksudnya apa? Satu huruf hadis itu tidak berpahala 10. Kalau Al-Quran jelas ya, dan pahala satu ayat, satu huruf 10. Kalau antum hadis misalnya man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah, man 2 huruf, apakah menjadi 20 hasanat? Enggak. Tapi kalau antum baca dengan niatan tadabbur hadis, dapat pahala enggak? Dapat. Itu beda lagi. Nah, jadi perbedaannya itu satu. Kedua, hadis nggak bisa dijadikan bacaan setelah Al-Fatihah di sholat. Ayo, waldallin, amin. Kemudian, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah. Yang belakang orang bodoh semua tuh. Tadabbur, wah ayat Al-Quran. Padahal hadis. Ya, itu main-main itu. Oke ya. Baik. Kita lanjut. Atau udah jerah? Lanjut ya, karena bukunya baru, masa. Kita lanjut. Karena baca dulu Arabiknya. Wal gharadu annaka tatlubu tafsirul Qur'ani min fa illam tajidhu fa minas sunnah
وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. روى الإمام أبو جعفر بن جرير عن عبد الله يعني ابن مسعود قال والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. الله. Maksudnya, hendaklah engkau mencari tafsir ayat Al-Quran pada ayat yang lain. Jika tidak mendapatinya, maka hendaklah menafsirkannya dengan As-Sunnah. Apabila kita tidak mendapati tafsirnya di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka kita merujuk kepada ucapan para sahabat, karena mereka lebih mengetahui tentang hal itu. Mereka menyaksikan langsung indikasi-indikasi dan keadaan-keadaannya yang khusus. Mereka memiliki pemahaman yang sempurna, ilmu yang sahih, dan amal yang saleh. Terlebih lagi para ulama mereka, tokoh-tokoh mereka seperti 4 orang khulafaur rasyidin dan para imam yang mendapat petunjuk, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Imam Abu Ja'far bin Jarir riwayatkan dari Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, demi Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, tidaklah turun satu ayat pun dari kitabullah, melainkan aku mengetahui berkaitan dengan siapa ayat itu diturunkan dan di mana ayat itu diturunkan. Sekiranya ada seorang yang lebih mengetahui tentang kitabullah dariku, yang berada di tempat yang bisa dijangkau kendaraan, niscaya aku akan mendatanginya. Wal gharadu annaka tatlubu tafsir al-Qur'an minhu, dan al-gharad tujuan, maksud, annaka kamu tatlubu meminta tafsir Al-Qur'an minhu darinya. Maksudnya apa darinya di sini? Dari Al-Qur'an. Hu di sini adalah Al-Qur'an. Fa in lam tajidhu fa minas sunnah. Nah, kalau misalnya belum ketemu, maka dari as-sunnah, gitu ya. Nah, wa idza lam najid at-tafsir fil Qur'an wala fis sunnah. Nah, kalau misalnya kita enggak ketemu dari Al-Qur'an, enggak dari sunnah, enggak juga. Raja'na fi dzalika ila aqwali sahabah. Nah, kita kembali ke mana? Ucapan para sahabat. Nah, salafus saleh. Fa innahum adra bidzalika. Kenapa kok ke sahabat? Fa innahum, sesungguhnya mereka adra bidzalika. Mereka lebih memiliki dirayah. Itu lebih memiliki apa? Dirayah apa? Pengetahuan, pemahaman. Jadi mereka lebih paham tentang hal itu. Loh, kok gitu kita vonis sahabat lebih paham tentang Al-Qur'an daripada kita? Lima syahadu minal qara'ini wal ahwali allati ikhtussu biha, disebabkan apa? Mereka menyaksikan langsung al-qara'in, indikasi-indikasi, dalil-dalil, wal ahwal, keadaan-keadaan, allati ikhtussu biha, yang khusus, yang mana mereka khusus untuk itu, yaitu bahwasanya enggak beda dengan tabi'in ya. Tabi'in mereka enggak melihat langsung Rasulullah bagaimana ya. Sebagian sahabat itu melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, keringetan Rasulullah tiba-tiba ya. Itu. Jadi kenapa kembali kepada sahabat? Karena mereka paling paham. Kenapa mereka paling paham? Karena mereka
itu yang melihat langsung indikasi-indikasi turunnya wahyu. Gimana raut muka Nabi ketika membaca ini, membaca itu. Nah, jadi mereka lebih paham. Walima lahum minal fahmi tami wal ilmi sahihi wal amal salih. Dan juga alasan lainnya mengapa mereka dikatakan lebih paham adalah mereka memiliki al-fahm, pemahaman yang apa? Yang atam, sempurna. Wal ilmi sahih, dan ilmunya mereka tuh ilmu yang sahih, masih murni, jernih. Ada orang ilmunya sahih tapi amalnya enggak soleh, ya enggak? Tapi mereka ini kan ilmunya sahih, amalnya soleh, alhamdulillah. Nah, pertama, fahamnya tam, pemahamannya sempurna, ilmunya sahih, amalnya soleh. Yaitu kalau udah ada dalam diri seseorang, yaitu udah luar biasa orang itu. Ya, enggak Pak, insyaallah aman Pak. Dijaga sama jin-jin, sama malaikat insyaallah dijaga. Jadi ada sahabat itu keutamanya apa? Ilmunya apa? Ilmunya sempurna apa? Fahamnya sempurna, amal ilmunya sahih, amalnya soleh. Ya. La siyama ulama'uhum wa kubara'uhum, apalagi para ulamanya sahabat. Kan enggak semua sahabat ulama, ya enggak? Iya, ada sahabat yang memang orang awam tapi dia sahabat Nabi karena bertemu Nabi. Ya. Dan kubara, sesepuhnya, maksudnya pembesarnya, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Kal a'immatil arba'a al-khulafa ar-rasyidin, karena seperti mereka. Wal a'immatil muhtadin al-mahdiyyin, dan para imam lainnya. Dan di sini contohkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far, ya, Ibnu Jarir, dari Abdullah yaitu bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, "Walladzi la ilaha ghairuhu ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man nazalat wa aina nazalat." Ya, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Walladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain dia, yaitu demi Allah. Ma nazalat ayatun min kitabillah, tidaklah turun satu ayat pun dari kitab Allah, illa wa ana a'lamu fi man nazalat wa aina nazalat, kecuali saya pasti tahu ya, tahu apa? Tahu di mana ayat itu diturunkan, tahu dengan siapa ayat, terhadap siapa, tentang siapa ayat itu diturunkan, dan di mana ayat itu diturunkan. Ya. Jadi ilmunya tentang Al-Qur'an itu super, ya, tinggi. Walau a'lamu ahadan a'lama bi kitabillahi minni tanaluhul mataya, atau itu. Walau a'lamu ahadan, kalau sekiranya saya mengetahui satu orang yang a'lam, lebih tahu bi kitabillah, tentang kitab Allah, minni, ya, lebih tahu tentang kitab Allah dari saya, tanaluhul mataya, dan mataya itu kendaraan bisa dijangkau untuk menemui orang itu, la ataitu, maka aku pasti akan mendatanginya. Ya. Kesimpulannya dari majelis yang keempat ini, keempat sekarang, ya. Kalau antum ditanya ma ahsanut turuq tafsir, apa jalur metode tafsir terbaik? Apa? Pertama, tafsir Quran dengan Quran. Kemudian kedua, tafsir Quran dengan sunnah. Ketiga, tafsir Quran dengan perkataan sahabat. Kenapa perkataan sahabat? Apakah perkataan sahabat pada secara zat adalah hujjah? Bukan, walaupun ulama berselisih. Perkataan sahabat secara zat bukanlah hujjah. Ya, dengan selisih para ulama nih. Ada yang mengatakan kalau misalnya Abu Bakar hujjah dan Umar. Ya, ada yang khulafaur rasyidin hujjah dan seterusnya. Ada yang bilang semua perkataan sahabat adalah dalil. Ada yang bilang begitu. Tapi sebagai pembeda antara kalamullah, sunnah Nabi dengan perkataan sahabat, kita katakan perkataan sahabat secara zat itu bukan dalil, bukan hujjah.
tetapi dia bisa memperkuat hujah dengan kekuatan. Ya. Ya, baik. Ya. Kenapa para sahabat? Karena mereka yang paling lebih berilmu. Kenapa lebih berilmu dari kita? Karena pertama mereka mendapatkan zamannya, mengetahui kondisinya, qarainnya. Kemudian juga mereka memiliki faham yang tam, ilmu yang sahih dan amal yang saleh, beda dengan orang-orang setelahnya. Ya, kemudian juga di antara ulama sahabat yang mahir ahli dalam tafsir adalah Abdullah bin Mas'ud. Bahkan beliau tahu semua ayat terhadap siapa yang diturunkan dan di mana diturunkan. Tapi dengan tawadhunya beliau tetap mencari kalau ada orang yang lebih berilmu dari beliau rahimahullah radhiyallahu anhu.